Baik, jangan sholat wa sallallahu. Atau ketika bersalawat ketika mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang benar sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat ini fi'il mudhari'nya yasla. Itu artinya berbunyi sholat yasla ini adalah masuk neraka artinya. Jadi kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ujungnya apa? Wa baraka wa sallam. Tapi kalau wa sallillahumma baru wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nak perlu lagi ditambah dengan kata-kata Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Redundant istilah bahasa Inggrisnya, pengulangan yang tidak perlu. Kemudian berdoa bersama tapi menggunakan kata ganti untuk sendiri. Allahumma ufir lana zunubana. Tiba-tiba walidayya. Ya, Allahumma ufir lana zunubana walidayya. Jadi gini. Pertama dia bareng, habis itu tinggal ini jemaahnya dia sendiri juga. Jadi kalau untuk satu orang sorry ro. Kalau untuk ramai-ramai siro ro. Karena sorry itu artinya untuk satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim habibina al-mustafa wal mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil wa ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, Al-Ustaz Imam kita, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, serta pada umumnya Bapak dan Ibu, hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali menyampaikan pujian, sanjungan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mengucurkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Pagi ini alhamdulillah kita membuka mata masih melihat cahaya Allah. Lebih dari itu di hati kita masih ada cahaya iman dan taufik. Saya di mana menjadi kekuatan, energi untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita bahasa Arab ibadah. Kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dari aspek kebahasaan dalam berdoa, ya, dalam berdoa. Bapak Ibu, doa sangat penting. Nabi mengatakan doa silahul mu'min. Doa ini senjata orang-orang beriman. Nah, karena itu kita tentu harus berdoa dengan sungguh-sungguh, memahami maknanya, ya.
Dan doa ini boleh dengan bahasa apa saja ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah. Tapi untuk dalam sholat kalau ada doa mesti berbahasa Arab, dan biasanya habis berdoa kita juga habis sholat berdoa dalam bahasa Arab, termasuk dalam momen-momen berkumpul maka biasanya doanya pakai bahasa Arab. Nah ternyata ada kesalahan dari aspek bahasa ya dalam berdoa itu. Baik. Kita mulai yang pertama muqaddimah doa. Lazimnya yang banyak dipakai. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi boleh, wa sahbihi juga boleh, ajma'in. Yang ditulis merah itu yang terjadi kesalahan, apalagi yang dikurung ya. Saya agak relax sedikit. Yang pertama, tertukarnya huruf shad dengan sin pada kata-kata wassalatu sehingga menjadi wassalatu. Wassalatu menjadi wassalatu. Ya. Level kesalahannya sauti atau pelafalan huruf tertukar shad dengan sin. Nah, apa yang berbahagia? Kalau wassalatu itu artinya ya dan sholawat ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, karena memang berdoa itu dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Kemudian dan salawat dan salam ya, terhadap Nabi dan Rasul yang paling mulia dan terhadap keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Di wassalatu dan semoga ya, salawat. Nah, tapi kalau as-salatu itu tidak ada artinya. Salah itu ya. Kalau salah ada artinya keranjang. Salah tadi. Ya. Nah, jadi berarti dia mengaburkan arti. Nah, karena itu mesti tepat bacanya ya wassalatu. Ya, yang salah itu wassalatu. Baik. Berikutnya tertukarnya huruf shin dengan sin pada kata asyraf sehingga dibaca asraf. Ini sangat sering baik dalam doa maupun muqaddimah ceramah, karena ini kan juga dijadikan muqaddimah ceramah pidato ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ini sering Pak, baik dalam doa maupun dalam pidato, hampir tiap hari kedengarannya. Baik. Level kesalahan saut atau dalam melafalkan huruf. Ya. Nah, penjelasannya kata-kata asyraf dengan shin adalah isim tafdil. Isim tafdil ini kata menunjukkan lebih, superlatif. Kata menunjukkan lebih. Asal katanya adalah syarufa. Syarufa artinya mulia. Sehingga kata asyraf artinya adalah yang paling mulia. Anbiya jamak dari nabi. Asyrafil anbiya, nabi yang paling mulia. Mursalun jamak dari mursal artinya utusan ya. Ya. Sedangkan as dengan sin asraf
Nah, itu isim tafdil juga, tapi dari kata-kata saraf ya, yang berarti boros. Sehingga kata asraf artinya adalah paling boros. Di asrafil anbiya, nabi yang paling boros jadi artinya. Nabi yang paling boros. Masa nabi kita boros ya? Nabi kita tuh paling hemat. Bapak Ibu, kita mandi berwudu di sungai yang air mengalir pun itu harus berhemat. Ya, dan sekarang terbukti ada kota-kota yang bermasalah dengan air, kekurangan air seperti itu. Jadi asrafil anbiya, nabi yang paling boros. Ya. Musyrif itu artinya pembimbing. Tapi kalau musrif, orang boros artinya orang yang boros. Bapak Ibu, sekali lagi ini sering sekali terdengar. Baik dalam pidato, khutbah, maupun doa. Asyraf menjadi asraf. Ya, karena itu harus tepat asyraf. Karena nggak jadi muji Nabi, kita menghina jadi. Kemudian tertukarnya huruf shin dengan shad pada kata asyraf sehingga kedengarannya asraf. Ini jarang, tapi ada. Nah, ini datanya dari mahasiswa. Tadi tertukar dengan sin, sekarang tertukar dengan shad, asraf. Level kesalahan saur atau pelafalan huruf. Kalau asyraf artinya paling mulia, asraf ini tak ada arti khususnya. Tapi kalau didekat-dekatkan, asraf ini bisa-bisa artinya yang paling berubah. Ya. Karena sorof itu artinya ilmu tentang perubahan kata. Tasrif itu berubah. Jadi dekat-dekat ke situ artinya. Kalau mau dicari-cari di arti yang mendekat itu apa? Asraf itu yang paling berubah, yang paling mudah berubah. Jadi harus tepat asyraf ya. Berikutnya memanjangkan huruf ro pada kata-kata asyraf sehingga dibaca asyraf ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil asyraf. Baik, level kesalahan ini sorof, musorof ya. Bentuk katanya yang berubah. Asyraf tadi sudah ada adalah isim tafdil dari kata-kata atau kata menunjukkan lebih, asal katanya adalah syarufah yang artinya mulia sehingga asyraf artinya adalah yang paling mulia. Ya, ini polanya af'al. Jadi dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kata lebih itu polanya af'al. Umpamanya lebih besar akbar, lebih kecil asghar, lebih panjang atwal, lebih pendek aqsar ya. Lebih kaya aghna. Nah, seperti itu. Lebih cantik ajmal. Lebih buruk aswa. Af'al polanya. Sedangkan asyraf adalah bentuk jamak dari kata-kata syarif. Syarif itu artinya yang mulia. Bentuk jamaknya bisa syurafa. Syurafa. Bisa juga asyraf ini. Asyraf. Nah, jadi kalau asyrafil anbiya itu artinya adalah ya nabi-nabi yang mulia. Artinya tidak buruk tetapi tidak sesuai lagi dia.
Maksud kita kalau asyrafil anbiya wal mursalin itu Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang paling mulia. Tapi kalau asyraf dia sudah jamak. Tidak jadi kepada Nabi Muhammad maksudnya. Karena artinya nabi-nabi yang mulia. Asyraf. Ya, padahal dalam berdoa dimulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuknya yang lazim itu ya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Jadi sekali lagi kalau asyrafil anbiya al mursalin itu fokus nabi dan rasul yang paling mulia. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau asyraf tak jadi dia. Itu nabi-nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipanjangkan, jangan asyraf tetapi asyraf. Karena polanya af'al. Wazan namanya dalam ilmu sharafnya. Kemudian penambahan kata Rasulillah pada kalimat wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tadi begitu Pak. Wa ala alihi dan terhadap ali itu artinya keluarga, hi itu Muhammad yang paling mulia itu, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Muhammad ajmain seluruhnya. Nggak perlu lagi ditambah dengan kata-kata Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah. Redundant istilah bahasa Inggrisnya ya. Pengulangan yang tidak perlu. Nah ini sering termasuk juga di dalam pidato-pidato. Ya. Wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajmain. Lama juga terangannya lah. Itu salah Bapak Ibu ya. Salah. Tapi kesalahan adalah nahu. Nahu itu ilmu tentang kedudukan kata di dalam kalimat. Kalau sharaf ilmu tentang bentuk-bentuk kata. Dan di awal kita jelaskan level kesalahan itu ada pada aswad. Aswad itu ilmu tentang huruf. Bagaimana melafalkan huruf. Nah itu yang lebih detail itu dalam ilmu tajwid. Bagaimana sifat huruf. Ya. Sharaf ilmu tentang perubahan kata. Nahu ilmu tentang kedudukan kata dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Sintaksis itu ya. Ya. Nah, dalam ilmu nahu indikator kalimat yang benar adalah bahwa setiap kata yang ada di dalamnya bisa diketahui jabatan atau i'rabnya. Itu kata yang benar. Kalimat yang benar, seluruh kata yang ada dalam kalimat itu bisa diketahui kedudukannya. Nah, ilmu tentang kedudukan kata itu rumusnya 6 11 2 tambah 4. 6 11 2 tambah 4. 6 itu marfu'atul asma, isim-isim yang rafa. Ada mubtada, khobar, fa'il, naib, fa'il, isim kana, khobar inna. Itu kajian anak pondok. Yang 11 mansubatul asma, isim-isim yang nasab. Yang 2 majruratul asma, isim-isim yang jar tambah 4. Atau taukid badal ya naat. Bapak berbahagia. Nah, kembali kita kepada kata Rasulillah pada kalimat wa ala alihi wa ashabihi. Rasulillah itu tidak mempunyai kedudukan. Apa kedudukannya? Dia sebagai apa? Ya. Dan tidak diperlukan lagi karena sudah ada kata ganti yang kembali kepadanya. Ya. Wassalatu dan semoga
salawat wassalamu dan keselamatan ala terhadap asyrafil anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia, ya Nabi Muhammad maksudnya. Wa ala alihi dan terhadap keluarganya, udah ada kata gantinya. Dan terhadap para sahabatnya, enggak perlu lagi ditambah Rasulullah itu. Enggak perlu lagi tambah dengan Rasulullah, enggak ada i'rabnya. Khair. Saya ingat tahun berapa itu jadi juri baca kitab kuning di Bangkinang. Nah, ketuanya waktu itu Bapak mantan Kemenak itu dia pakar nahu, lupa namanya. Jadi ketika ketua panitia memberikan laporan, seperti itu sambutannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Apa dia bilang, apa irab itu katanya. Apa irab itu, apa kedudukan katanya. Enggak benar itu katanya. Baik, jadi tidak usah ditambah dengan kata-kata Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nggak perlu lagi ditambah dengan Rasulillah. Baik. Nah, penutupan doa yang banyak dipakai adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Nah, yang pertama dihilangkannya tasydid pada lafaz shalla menjadi shalah wa sallallahu. Ini juga termasuk dalam selawat. Termasuk dalam kita ketika mendengar nama Nabi diucapkan, kita berselawat padanya. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini juga sering sekali terjadi kesalahannya. Ya. Yang benar wa sallallahu, shalla pakai tasydid. Sallallahu seperti itu. Baik, jangan shalla wa sallallahu. Atau ketika berselawat ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang benar sallallahu alaihi wasallam. Bapak begini, ini artinya sangat buruk, sangat berbahaya ya. Ini lebih kesalahan adalah sharaf atau ilmu tentang kata. Baik. Shalla adalah fi'il madhi yang digunakan untuk doa. Jadi uslub atau gaya bahasa berdoa itu ada yang menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Tapi kalau doa itu bukan jadi kata perintah, kata permohonan. Ya. Nah, kalau shalla ini fi'il amrnya sholli. Allahumma sholli. Itu kita berdoa menggunakan fi'il amr. Ya, Rabbana atina itu fi'il amr. Allahumma ighfir lana itu fi'il amr. Nah, ada juga berdoa dengan menggunakan fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Itu banyak dalam bahasa Arab, terutama untuk doa-doa pendek. Dan kita biasa memakai sehari-hari, umpamanya barakallahu fik. Kan sudah jadi biasa Pak ya, barakallah. Itu adalah fi'il madhi. Kalau fi'il amrnya apa? Ya, Allahumma barik. Allahumma barik itu fi'il amrnya. Tapi kalau barakallah fi'il madhi. Kemudian semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau kita dengar orang sakit, syafakallah. Kalau perempuan syafakillah. Ini kata-kata ganti gini nih. Ya,
perlu juga mungkin dipelajari karena sering terpakai dan sering saya mendengar dan membaca di WA itu salah. Terutama untuk jazakallah, semoga Allah memberikan balasan kepadamu. Kalau perempuan jazakillah. Kalau banyak jazakumullah. Yang sering itu dia mengucapkan semoga Allah membalas untuk laki-laki tapi pakai jazakillah. Itu banyak di WA itu. Jazakillah. Kadang juga jazakillah ya Ustaz ya. Jazakillah. Ki itu untuk perempuan. Ya, jazakallah. Jadi ini menggunakan kata kerja bentuk lampau dengan untuk berdoa. Termasuk ini sallallahu, ya, artinya semoga Allah menyampaikan selawat. Sedangkan sholat, nah ini yang berbagi adalah fi'il madi dengan pola wazan yang beda dengan sholat. Nah sholat ini fi'il mudhari'nya yasla. Itu artinya berbagi sholat yasla ini adalah masuk neraka artinya. Dalam Quran kata-kata sholat ini yang banyak dipakai adalah yasla, ya. Yasla fi'il mudhari'nya. Ya. Semoga Allah melemparkan ke neraka. Ya. Sebenarnya sallallahu itu artinya Allah masuk neraka, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Jadi wa sallallahu itu artinya dan, nah apakah artinya Allah masuk neraka, na'udzubillah, atau Allah melemparkan Nabi ke neraka? Baik. Nah, coba kita tengok pemakaian kata-kata ini dalam Quran. Tapi yang banyak adalah fi'il mudhari'nya. Ya, umpamanya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini sedikit. Sering juga orang salah dalam waqaf kata-kata ini wa tabb. Padahal ini dia bertasydid, maka harus ditekankan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu cara waqafnya. Jangan wa tabb. Kalau tidak ada tasydid baru wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu malu wa ma kasaba. Coba yasla. Sa itu akan, yasla itu apa kata-kata selanjutnya? Naron, neraka. Dia akan masuk neraka. Dia akan dilemparkan ke neraka. Itu kata-kata yasla itu. Sayasla naron. Fi'il madinya apa? Sholat ini. Sholat itu. Kemudian surah tadi yang membaca imam pada rakaat pertama. Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma izin khasyiyah amilatun nasibah tasla. Nah, kalau dia muzakkar yasla. Kalau muannas tasla. Karena dia ke wujud, jamak dari wajah itu apa namanya? Jamak taksir dianggap mufrad muannas. Ya. Amilatun nasibah. Bekerja dan capek, payah. Tasla. Apa kata-kata selanjutnya? Naron hamiyah. Ya, masuk neraka yang panas. Nah, gitu Bu. Kata-kata sholat ini buruk kali artinya, masuk neraka artinya. Nah, kalau yang dimasukkan ke bab taf'il bentuknya sama dengan shalla yusalli, ya. Tapi artinya beda. Melemparkan ke neraka artinya. Itu ada di dalam surah setelah Al-Qalam itu apa suratnya? Juz 29.
Bunyinya begini. Summal jahima sallu. Ya. Ini ayat ini perlu di ancaman orang yang mendapat catatan amal dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tak ada guna harta, hancur sudah kekuasaanku. Apa kata Allah? Khuzuhu faqtilu summal jahima sallu. Kemudian ke dalam neraka jahim campakkan dia. Itu artinya shalla ya. Baik, jadi Bapak Ibu ini karena sering bukannya doa tapi juga berselawat, ya tolong jangan salah ya. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berdoa ya wa sallallahu, itu kalau wa sallallahu. Kemudian kalau ditinjau dari bunyi pelafalan lalu dituliskan, maka bisa juga bunyi begini wa sallallahu. Ya, wawnya bukan lagi huruf sambung tapi huruf fi'il. Huruf kata wasala itu. Wasala wa yasilu wusul itu artinya sampai. Jadi kalau wasallallahu Allah sampai artinya. Allah sampai. Jadi kalau wasallallahu itu kalau ditengok dari tulisannya tapi salah baca, itu artinya tadi itu Allah melemparkan ke neraka. Tapi kalau dari lapasnya dibaca oleh orang kita tuliskan bisa seperti ini tulisannya wasallallahu. Itu artinya Allah sampai. Wow. Jadi kalau wasallallahu wawnya itu huruf ataf, kata sambung. Tapi kalau wasallallahu wawnya huruf fi'il, huruf waw shad lam seperti itu. Artinya sampai. Wasala yasilu wusul ya. Nah, kemudian ada juga memanjangkan huruf waw dan menghilangkan tasydid huruf lam pada lafaz wasallallahu sehingga menjadi wasallallahu. Ada juga jarang tapi ada juga wasallallahu. Baik. Level kesaran ini sorfi atau pada ilmu kosakata. Kalau dilihat dari segi bunyinya maka kalimat tersebut menjadi wasallallahu yang berarti Allah menyambungkan. Ya. Wasala artinya sampai. Wasallallahu Allah sampai. Tapi kalau panjang wasallallahu artinya Allah menyambungkan. Apa yang disambungkan di sini? Padahal kita mau mengatakan dan semoga sholawat dan salam wa sallallahu. Kemudian menukar huruf ain menjadi hamzah pada kata wa ala alihi sehingga menjadi wa ala alihi. Ini anak-anak yang sering dengar ya. Di Pekanbaru ini banyak TPA subuh Ahad itu ada kegiatan pendidikan subuh. Masya Allah itu positif sekali itu Pak. Anak-anak dari kecil sudah dibiasakan zikir-zikir, lapas-lapas, doa, ayat-ayat pendek. Itu menjadi modal betul untuk dewasa itu ya. Nah cuman alangkah baiknya guru-gurunya itu kalau bisa dipilih yang bagus bacaannya. Sehingga kalau ada kesalahan anak-anak dia bisa perbaiki. Nah, apa sebab? Karena ada istilah dalam linguistik terapan itu fosilisasi kesalahan. Kesalahan yang memfosil karena dari kecil tidak diperbaiki, terbawa-bawa sampai besar. Apalagi yang tadi sya, so tak diperbaiki dari kecil seperti itu.
Bisa Pak diperbaiki ketika besar kalau mau sungguh-sungguh. Saya ada jemaah itu udah 60-an baru tersadar bahwa dia nggak fasih baca Quran. Akhirnya dia setiap malam maghrib sampai isya tuh nggak pulang. Nah, ada ustadz di masjid itu dia belajar bertahun-tahun. Udah agak bagus, agak pede dia, pergi dia ke Ustadz Murtado di Abu Darda. Sampai bagus bacaannya. Oh, senang saya dengar kalau dia baca Quran. Bagus bacaannya. Itu dari sangat belepotan. Bayangkan. Dia dosen Pak. Dosen Undri. Jadi ada kesadaran, ada kemauan. Nah seperti itu. Akhirnya bagus juga. Tapi tentu lebih mudah kalau lidah itu dibiasakan dari kecil. Makanya para ulama mengatakan kalau mau mengantarkan anak mengaji, sampaikanlah kepada syekh yang fasih, ya ustadz yang fasih seperti itu. Baik. Level kesalahan suatu pelafalan huruf wa ala alihi dan terhadap keluarganya ala alihi. Tapi kalau wa ala alihi, ala itu nikmat artinya. Ala artinya nikmat. Ala ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kalian dustakan? Jadi wa ala alihi dan nikmat keluarganya. Padahal harusnya dan terhadap keluarganya menjadi dan nikmat keluarganya. Baik. Nah ini menukar fi'il madhi yang bermakna doa dengan fi'il amar yang begini. Apa berbahagia di dalam mengakhiri doa itu kan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Ya. Ada juga wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Arti enggak masalah sih arti. Ya, tetapi kurang elok dari segi tata bahasa. Tapi kesalahan ini nahu dan sorof. Ya. Huruf waw yang terdapat sebelum kata-kata barik, salim, itu namanya huruf atof ya. Huruf atof ini kata sambung. Kata ini mengikuti kata ini. Ya, dia mengikut pada kata-kata shalla. Shalla itu fi'il madhi. Karena yang diikuti berupa fi'il madhi, maka seharusnya dua kata tersebut juga mesti fi'il madhi itu wa baraka wa sallam. Jadi shalla, baraka, sallama. Shalla, baraka, sallama. Nah, begitu dia. Kalau shalla ini fi'il madhi dipakai. Kemudian di akhirnya barik fi'il amr itu. Salim fi'il amr. Nah, dalam bahasa Arab kalau yang diikuti itu fi'il madhi juga. Kalau yang diikuti fi'il amr juga. Kata awalnya wa shalla maka baraka wa sallam. Kalau ana boleh juga mau barik wasalim boleh juga. Awalnya itu diganti. Jadi bagaimana caranya? Wa pakai sholla itu dengan fi'il amarnya itu sholli. Wa shallillahumma biasanya begitu. Makanya ada orang mengakhiri doa dengan wa shallillahumma ya ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa sallallahu ujungnya apa? Wa baraka wa sallam. Kalau wa sallillahumma ujungnya apa? Wa barik wa sallam. Ini tidak merubah arti, artinya sama. Tapi dia kurang elok
kurang bagus dari ilmu sintaksisnya. Paham Bapak Ibu? Bapak? Jadi kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, ujungnya apa? Wa baraka wa sallam. Tapi kalau wa sallillahumma, nah baru wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu dia. Saya ulangi. Kalau pangkalnya fi'il madhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, ujungnya biar sesuai wa baraka wa salam. Jadi kita berdoa dengan memakai fi'il madhi, usul fi'il madhi. Tapi kalau mau berdoa memakai fi'il amr, dari awalnya harus sama. Maka bagaimana caranya? Shalla, itu fi'il amrnya sholli. Makanya Allahumma sholli. Kan setelah itu wasallim kan? Ya, bukan Allahumma sholli wasallam enggak. Kenapa? Sama-sama fi'il amr. Ya. Jadi Allahumma sholli wasallim, sama-sama fi'il amr. Maka dalam menutup doa ini kalau mau pakai fi'il amr, ketiga-tiganya amr. Sholli, barik, salim. Bagaimana caranya? Wa shallillahumma, itu artinya sama, ya Allah berikan selawat ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Ya. Yang ditelakikan maunya telaki itu ya satu persatu dicoba kan. Ustaz sini aja lah ya nanti. Kemudian berdoa bersama tapi menggunakan kata ganti untuk sendiri. Allahumma ufir lana zunubana. Tiba-tiba wali walidayya. Ya, Allahumma ufir lana zunubana wali walidayya. Jadi gini. Pertama dia bareng, habis itu tinggal ini jemaahnya dia sendiri. Ya. Nah, untuk doa bersama maka kata ganti pada wali walidayya dan kedua orang tuaku, haruslah kata ganti jamak pula wali walidayna. Ya. Jadi Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna. Nah, baru. Ya Allah, ighfir lana, ampuni kami, zunubana, dosa-dosa kami, wali walidayna, dan untuk kedua orang tua kami. Tapi kalau wali walidayya untuk kedua orang tuaku. Nah, itu ceke, nomor itu ceke. Udah sama-sama tinggalin. Sering juga itu ya. Ini gimana nih ya? Mau diaminkan dia doa sendiri, enggak apa-apa lah. Ya, jadi Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya. Oh, itu tadi ya, sorry. Ania. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Warhamhuma. Nah, ini boleh juga wali walidayna dibaca wali walidina. Boleh wali walidayna untuk kedua orang tua kami. Wali walidina untuk para orang tua kami. Walidai dua orang tua kami, walidin para orang tua kami banyak. Kemudian warhamhuma boleh, warhamhum juga boleh. Oke. Okay? Nah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma boleh, warhamhum juga boleh. Kemudian kama rabbayana boleh untuk doa bersama, kama rabbauna boleh untuk bersama.
Rabbayana itu artinya kedua mereka mendidik kami. Rabbauna mereka mendidik kami. Nah, sighara ini nanti ada masalah sini ya. Tertukarnya kata sighar dengan shaghir pada kalimat kama rabbayana. Nah, Bapak bagian kalau untuk berdoa sendiri itu dipakai shaghira. Kalau doa bersama dipakai sighara. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Nah, shaghir itu i'rabnya dalam bahasa Arab adalah hal. Hal itu kata yang menunjukkan kondisi. Maka dia harus mengikut siapa yang diterangkan kondisinya. Kalau tunggal, dia tunggal pula. Ya, contoh begini. Kata-kata dhahik artinya tertawa. Ya. Ja'ar rajulu, laki-laki itu datang dalam keadaan tertawa. Dhahikan. Ja'ar rajulu dhahikan. Tapi kalau dua orang ja'ar rajulani maka dhahikaini. Tapi kalau banyak ja'ar rijal dhahikina, kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk satu orang shaghira. Kalau untuk ramai-ramai sighara. Karena shaghir itu artinya untuk satu orang. Kalau untuk dua orang shaghira ini, untuk jamak sighara. Kalau Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Di situ masalahnya. Karena di awal kan ramai-ramai, kok tiba-tiba mufrad, tiba-tiba tunggal seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kalau sendiri Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau lah ramai-ramai Allahumma firlana zunubana wali walidayna atau wali walidina warhamhuma atau warhamhum kama rabbauna atau kama rabbayana sighara. Sighar. Ya mana? Gimana Pak? Ya itu fikih itu Pak. Fikih terkait fikih. Kemudian yang terakhir, tertukarnya kata-kata jami' dengan jami' pada kalimat. Kita kan mendoakan diri kita, orang tua kita. Kita nggak boleh ceke ya. Doakan juga orang Islam. Mana dalilnya itu Pak? Dalam surah Al-Hasyr ya. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Orang datang selanjutnya mereka berkata, Allah ampuni dosa kami dan dosa orang beriman yang telah mendahului kami. Masya Allah. Makanya Pak, jangan mudah memutus silaturahim ya. Jangan mudah bermasalah dengan orang. Kenapa? Bisa terdapat bagian kita doanya. Baik. Nah, level kesalahan ini sorfi ya. Kata-kata jami' artinya seluruhnya. Tapi kalau kata-kata jami' itu artinya masjid. Jadi begini. Wali jami'il muslimin wal muslimah. Dan dosa masjid orang Islam laki-laki perempuan. Mas Haji 50 dosa ya. Itu doakan Mas Haji itu Pak. Kalau jami' katanya. Jadi yang benar wali jami'il muslimina wal muslimat. Jangan wali jami'il muslimina wal muslimah. Ya, gimana yang benar Bu?
wali jami'il muslimina wal muslimat. Artinya dan untuk seluruh muslim laki-laki dan perempuan. Tapi kalau wali jami'il muslimin wal muslimat dan untuk masjidnya orang Islam laki-laki dan orang yang didoakan bukan orang Islamnya tapi masjid orang Islamnya. Tak ada masjid yang berdosa. Tak ada masjid yang berdosa. Jadi pastikan wali jami'il. Baik berbahagia. Karena itu obatnya adalah talaki. Talaki itu apa? Belajar langsung berhadapan dengan guru. Ustaz, tolong dengarkan doa saya, ada betul atau tidak? Oh, ini yang diperbaiki seperti itu. Karena Nabi kita dulu pandai membaca Quran. Allah mengatakan wa innaka latulaqal Qur'ana miladun hakim. Ya, engkau Muhammad ditalkinkan, ya ditalakikan Al-Quran.